Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Raffi Adiatma dengan NIM 4112222077. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah artikel ilmiah yang berjudul Analisis Penerapan Metode Association Rule Mining untuk Transaksi Penjualan di Toko Bangunan dengan Algoritma A Priori. Artikel ini ditulis oleh Dianggraini Ukta Pradema Sanjaya dan Ita Aristia Saida dari program studi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Jawa Timur. Artikel ini diterbitkan di Sintek Jurnal Volume 5 nomor 2 pada bulan Oktober 2022. Baik, mari kita mulai dengan memahami abstrak dari artikel ini. Abstrak dari artikel ini memuat 4 komponen utama yang menjadi dasar penelitian. Pertama, latar belakang. Toko UD Lasmi Jaya menghadapi masalah nyata, stok barang yang sering habis, tata letak barang yang kurang strategis, dan data transaksi yang terus bertambah namun belum pernah dianalisis secara mendalam. Kedua, tujuan penelitian. Para peneliti bertujuan untuk menerapkan algoritma a priori guna menemukan pola pembelian customer dari 300 data transaksi yang berlangsung dari Januari hingga Juni 2022 sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Ketiga, metodologi penelitian ini menggunakan metode association rule mining dengan algoritma a priori yang diuji menggunakan dua skenario threshold yang berbeda, yaitu minimum support 5% dengan minimum confident 40% dan minimum support 4% dengan minimum confident 30%. Keempat, hasil dan kesimpulan ditemukan bahwa penggunaan threshold yang lebih rendah, yaitu 4% dan 30%, menghasilkan lebih banyak aturan asosiasi sebanyak 18 aturan dibandingkan threshold yang lebih tinggi yang hanya menghasilkan 6 aturan. Apakah abstrak mencakup keseluruhan inti artikel? Menurut pendapat saya pribadi, menurut saya ya, abstrak artikel ini sudah mencakup keseluruhan inti penelitian. Semua komponen penting mulai dari latar belakang, tujuan metodologi hingga hasil dan kesimpulan disampaikan secara ringkas dan informatif. Pembaca dapat langsung memahami esensi penelitian hanya dari membaca abstraknya saja. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang artikel ini memuat beberapa komponen penting. Masalah yang diangkat adalah UD Lasmi Jaya, toko material bangunan di Bojonegoro yang masih mengelola data penjualan secara manual. Masalah utamanya ada 4. Stok barang sering habis, tata letak barang tidak optimal, tidak ada strategi pemasaran berbasis data, dan data transaksi yang terus menumpuk tidak pernah dimanfaatkan. Urgensi penelitiannya, peneliti menegaskan bahwa data transaksi yang dimiliki toko sebenarnya menyimpan pengetahuan berharga yang bisa digali menggunakan teknik data mining, khususnya menggunakan algoritma a priori untuk menemukan pola pembelian customer. Tinjauan pustaka, peneliti merujuk pada 7 penelitian sebelumnya yang juga menerapkan algoritma a priori di berbagai konteks, mulai dari toko kafe, supermarket seperti Alfamart, toko busana, hingga toko buku bekas. Hal ini memperkuat alasan pemilihan algoritma a priori sebagai metode yang terbukti keefektifannya. Tujuan penelitian secara eksplisit tujuannya adalah untuk menganalisis penerapan association rule mining menggunakan algoritma a priori agar toko dapat mengetahui barang mana saja yang sering dibeli secara bersamaan sehingga bisa digunakan untuk mengatur stok, tata letak maupun promosi. Apakah latar belakang membantu pembaca memahami pentingnya penelitian? Menurut saya latar belakang ini cukup efektif dengan menyajikan masalah konkret dari toko, yaitu UD Lasmi Jaya, dan didukung oleh beragam referensi penelitian terdahulu. Pembaca dapat dengan jelas memahami mengapa penelitian ini penting dan relevan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum memanfaatkan data transaksi secara optimal. Langkah-langkah metodologi dalam penelitian ini terdiri dari 5 tahapan utama. Tahap 1, pengumpulan data. Peneliti menggunakan 300 data transaksi penjualan dari toko UD Lasmi Jaya yang mencakup periode Januari hingga Juni 2022. Data ini terdiri dari 72 jenis item barang bangunan.
Tahap 2, pre-processing. Data transaksi diformat ke dalam tabel item set untuk memudahkan proses perhitungan. Semua kombinasi item yang muncul dalam transaksi diidentifikasi. Tahap 3, algoritma a priori. Ini adalah inti dari metodologi. Algoritma a priori digunakan untuk menghitung nilai support dan confidence dari setiap kombinasi item set. Pengujian dilakukan dengan dua threshold yang berbeda untuk membandingkan hasilnya. Rumus support mengukur seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam keseluruhan transaksi, sedangkan rumus confident mengukur seberapa kuat hubungan antara dua item. Artinya, jika customer membeli item A, seberapa besar kemungkinan mereka juga membeli item B. Tahap 4, uji leave ratio. Setelah aturan asosiasi terbentuk, validitas setiap aturan diuji menggunakan leave ratio. Jika nilai leave ratio lebih dari 1, maka aturan tersebut dinyatakan valid dan memiliki korelasi positif. Tahap 5, SDLC waterfall. Untuk pengembangan sistem berbasis webnya, penelitian ini menggunakan model waterfall yang terdiri dari tahap planning, analisis, design, implementation, dan verification. Apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai? Menurut saya, metodologi penelitian ini sangat cukup jelas dan terstruktur dengan baik. Penggunaan dua skenario threshold merupakan keputusan yang sangat tepat menurut saya karena memungkinkan perbandingan objektif. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses pre-processing dilakukan, misalnya apakah ada pembersihan data atau penanganan data duplikat secara keseluruhan. Metodologi ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil threshold 1 dengan support 5% dan confident 40%. Sekarang memasuki bagian hasil pada pengujian pertama dengan minimum support 5% dan minimum confident 40%. Dari 72 jenis item yang ada, 20 item lolos pada seleksi item set 1. Dari kombinasi 2 item set 2 hanya 6 kombinasi yang lolos, dan pada item set 3 tidak ada satupun kombinasi yang memenuhi syarat. Dari hasil tersebut terbentuk 6 aturan asosiasi final yang semuanya memiliki leave ratio lebih dari 1 dan berkorelasi positif, yaitu jika customer membeli pasir, maka kemungkinan 48,57% mereka juga membeli semen gresik. Leave ratio-nya adalah 1,40. Jika membeli benjrat, maka 40,48% juga membeli semen gresik. Leave ratio-nya 1,17. Jika membeli kalsibot, maka 61,40% juga membeli paku kalsibot. Leave ratio-nya adalah 5,12. Bahkan jika membeli paku kalsibot, kemungkinan 97,22% juga membeli kalsibot. Ini korelasi yang sangat kuat. Jika membeli paku usuk, maka 40% juga membeli paku reng. Dan sebaliknya, jika membeli paku reng, 72% juga membeli paku usuk. Selanjutnya, hasil threshold 2. Pada pengujian kedua dengan threshold yang lebih rendah, hasilnya jauh lebih banyak. 22 item lolos pada item set 1, 11 kombinasi lolos pada item set 2, dan bahkan ada satu kombinasi 3 item yang lolos di item set 3. Hasilnya terbentuk 18 aturan asosiasi final yang valid. Beberapa aturan paling menarik dari threshold kedua ini antara lain, jika customer membeli paku usuk dan kalsibot, maka 86,67% kemungkinan mereka juga membeli paku kalsibot. Leave ratio-nya sangat tinggi, 7,22. Jika membeli paku kalsibot dan paku usuk, kemungkinan 100% juga membeli kalsibot. Ini korelasi yang sangat sempurna. Jika membeli besi 6 SNI, maka 86,67% juga membeli besi 8 SNI. Dan masih banyak aturan lainnya yang mencerminkan pola pembelian yang nyata customer toko bangunan. Kesimpulan perbandingan, semakin rendah nilai minimum support dan confident, maka semakin banyak pola yang ditemukan. Toko bisa memilih threshold sesuai kebutuhan mereka. Jika ingin lebih banyak pilihan strategi, maka gunakan threshold yang lebih rendah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan informasi mengenai tempat publikasi artikel ini. Nama jurnalnya, artikel ini dipublikasikan di Syntax Journal yang merupakan singkatan dari Science and Information Technology Journal. Akreditasi Sintanya, jurnal Syntax telah terakreditasi nasional pada peringkat Sinta 4.
yang berarti jurnal ini telah diakui kualitasnya oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Tahun dan volume publikasi artikel ini terbit pada volume 5 nomor 2 Oktober 2022 dengan doi resmi di https://doi.org nomor 1031598. Untuk ISSN jurnal ini memiliki ISSN cetak 2598 7305 dan EISN 25989642 untuk versi online. Penerbit diterbitkan oleh Prahasta Publisher dan dikelola oleh DRPM Instiki, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Institut Sains dan Teknologi Komputer Indonesia. Biaya publikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Insintek jurnal umumnya mengenakan biaya artikel processing charge atau IPC. Untuk kepastian biaya terkini saya belum menemukannya di sini, jadi mungkin nanti harus mengunjungi ke website resmi jurnal Sintek. Skor plagiarisme seperti umumnya jurnal terakreditasi Sintek jurnal mensyaratkan skor plagiarismenya adalah maksimal 20 hingga 25% menggunakan tools seperti Turnitin atau iTechTicket sebelum artikel dapat diterima untuk publikasi. Style citasi jurnal Sintek menggunakan format citasi IEEE, yaitu format penomoran dalam kurung siku seperti 1 kurung siku buka, 1 kurung siku tutup 1 dan seterusnya, yang juga terlihat jelas dalam daftar pustaka artikel yang kita bahas ini. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum 4 poin penting dari pembahasan kita hari ini. Pertama adalah abstrak artikel ini sudah memuat semua komponen yang diperlukan dari latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan secara ringkas dan lengkap. Kedua, latar belakang penelitian ini sangat relevan karena mengangkat masalah nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, data transaksi yang tidak terkelola, dan potensi yang belum dimanfaatkan. Ketiga, metodologi yang digunakan, algoritma a priori dengan validasi leaf ratio dan pendekatan SDLC waterfall sangatlah cukup, jelas, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Keempat, temuan utama penelitian ini adalah semakin rendah nilai minimum support dan confidence, maka banyak aturan asosiasi yang dapat ditemukan. Threshold 4% dan 30% menghasilkan 18 aturan valid, jauh lebih banyak dibandingkan 6 aturan pada threshold 5% dan 40%. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat praktis. Toko bangunan bisa menggunakan pola-pola ini untuk menata ulang stok, mengatur tata letak display produk, dan merancang strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, perbandingan artikel jurnal versus tugas akhir saya. Perbandingan struktur isi dan kualitas. Jika kita lihat dari sisi fokus penelitian, artikel jurnal berfokus pada analisis pola pembelian menggunakan teknik data mining, sedangkan tugas akhir saya lebih berfokus pada pengembangan sistem informasi penjualan dan manajemen stok berbasis web. Dari sisi metode, artikel jurnal menggunakan association rule mining dengan algoritma a priori, sebuah pendekatan analitik berbasis data, sementara tugas akhir saya menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak menggunakan PHP, Laravel, Levayet, dan Filament. Dari sisi jenis sistem, keduanya berbeda. Jurnal menghasilkan sistem analis data transaksi, sedangkan tugas akhir saya menghasilkan sistem informasi manajemen operasional harian toko. Untuk data yang digunakan, jurnal hanya menggunakan 300 data transaksi selama 6 bulan, sementara saya mengelola data yang lebih beragam mulai dari data barang, transaksi, stok, hingga laporan. Dari sisi kualitas penulisan, artikel juga sudah memiliki struktur ilmiah yang lengkap karena telah melalui proses per-review dan diterbitkan di jurnal terakreditasi Sinta. Sementara tugas akhir saya masih dalam tahap penyusunan dan belum melalui proses review formal. Meskipun tujuannya berbeda, keduanya sama-sama bertujuan membantu toko bangunan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan penjualan. Bahkan artikel jurnal ini bisa menjadi referensi pengembangan fitur analis pola pembelian di sistem saya ke depannya. Selanjutnya, kekurangan dan rencana perbaikan artikel tugas akhir. Identifikasi kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil perbandingan dengan artikel jurnal
Sebelum yang kita bahas tadi, saya mengidentifikasi 5 kekurangan utama pada artikel tugas akhir saya yang perlu diperbaiki agar dapat memenuhi standar jurnal terakreditasi SINTA. Kekurangan pertama adalah metodologi yang kurang rinci. Artikel jurnal menjelaskan setiap tahapan metode secara sistemis atau secara rinci, dari pengumpulan data, pre-processing, perhitungan algoritma hingga pengujian. Pada artikel saya, penjelasan metode masih terlalu umum. Perbaikannya adalah dengan menambahkan diagram alur sistem, tahapan pengembangan yang jelas, serta penjelasan proses implementasi secara detail. Kekurangan kedua, pengujian sistem yang belum mendalam. Artikel jurnal menggunakan perhitungan support, confidence, dan leave ratio yang terukur secara matematis yang membuktikan hasil penelitian. Pada artikel saya, pengujian masih sebatas fungsional aplikasi. Untuk perbaikan, perlu ditambahkan black box testing, user testing, atau analis performa sistem agar hasil penelitian lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kekurangan ketiga, jumlah referensi ilmiah yang masih terbatas. Artikel jurnal menggunakan banyak referensi dari penelitian terdahulu untuk memperkuat landasan teori. Pada artikel saya, referensi masih minim. Perbaikannya adalah dengan menambahkan jurnal-jurnal terbaru yang relevan, khususnya mengenai sistem informasi penjualan, manajemen stok, Laravel, dan pengembangan aplikasi web. Kekurangan keempat, pembahasan hasil yang kurang mendalam. Artikel jurnal memberikan analisis detail terhadap setiap aturan asosiasi yang ditemukan beserta manfaat praktisnya bagi toko. Artikel saya masih lebih fokus membahas fitur sistem. Perlu ditambahkan analis dampak sistem terhadap efisiensi kerja, pengurangan kesalahan pencatatan, dan kemudahan pengelolaan data secara nyata. Kekurangan kelima, format penulisan yang belum rapi. Beberapa bagian seperti abstrak, citasi, tabel gambar, dan daftar pustaka pada artikel saya belum sepenuhnya sesuai dengan template jurnal ilmiah. Perbaikannya adalah dengan menyesuaikan seluruh format penulisan dengan template jurnal tujuan, apakah itu menggunakan format IEEE atau apa. Dengan melakukan kelima perbaikan tersebut, artikel tugas akhir saya akan memiliki kualitas yang lebih baik, lebih sistematis, lebih ilmiah, dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima di jurnal terakreditasi SINTA. Demikian seluruh presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.